Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya. Apakah IHSG bisa naik terus sampai akhir tahun ya? Paling tidak di penutupan di bulan Desember IHSG bisa naik. Ataukah IHSG nanti akan terkoreksi ya saat mendekati akhir tahun? Karena biasanya di akhir tahun itu nanti biasanya ada windows dressing ya. Jadi beberapa saham yang bagus itu sama bandarnya dinaikkan teman-teman. Dan harganya bisa naik cukup tinggi. Nah, tetapi window dressing itu kadang juga nggak mesti ya setiap tahun ada ya. Tetap perlu dipertimbangkan. Nah, kalau kita lihat ya IHSG kemarin tuh sudah menguat 2,28% walaupun masih di bawah 6.000 ya. Masih di sekitar 5.800 dan beberapa saham big cap kan naik teman-teman ya, walaupun naiknya tipis-tipis ya, kayak misalnya BRI naik tipis, ini kena profit taking ya. Adro naik tipis, nah BRI ini naik sempat naik di 2740 tipis banget ya BRI. Kemudian Adro ini juga ya nggak terlalu ini karena memang sehari sebelumnya udah naik ya teman-teman. Di hari Kamis itu naik. Nah, di hari Jumat mereka naiknya tipis. Kemudian PTBA naik BCA. Nah, ini BCA udah tembus di 6.000 ya. Ini kalau kita lihat BCA ini memang foreign tuh udah mulai masuk teman-teman nih. Hijau 400.000, 700.000 ya. Cuma bisa jadi nanti kalau terkoreksi lagi ya masih bisa teman-teman ya. Kemudian PTBA beberapa saham yang dividennya cukup gede itu ya hijau teman-teman ya, Games, AAD, apalagi UNTR. Nah, UNTR ini udah 24.000 ya. Ya, udah naik lumayan ini UNTR. Kita cek Hexa coba ya. Hexa ini bulan Oktober nanti bagi dividen. Wah, ada Hexa masih terkoreksi cukup dalam di sekitar 4.200, harga terendah di 4.000 teman-teman. Nah, ini kalau mau masuk Hexa tuh harga bagusnya ya 4.200 sampai 4.000 ini masih bagus nih. Nanti menjelang bagian dividen dia akan lanjut naik ya biasanya. Kemudian BSSR nih setelah kumdet dia longsor dan ini harganya masih di sekitar 4.000 ya. Nah, dia pas bagi dividen dia naik tinggi nih di 4.000 hampir 5.000 ya, sempat 5.000. Enggak, 4.500. Habis itu longsor ya. Nah, kalau kita lihat ya beberapa indikator misalnya kayak BCA. BCA itu tahun kemarin ya di bulan Juli. Kita cek aja teman-teman. Ini Mei naik kemudian turun sampai bulan Juli, wow masih turun ya. Baru naik sekitar bulan Agustus ya. Tapi habis itu turun lagi ya. Turun sampai terendah di Oktober. Oktober baru naik lagi ya. Kemudian Adro. Oh, Adro nggak bisa karena ada ini ya, beda. BRI ya, coba kita cek BRI. Tahun kemarin bulan Juli longsor ya sampai sempat naik ya, bulan Juli sempat naik. Kemudian longsor lagi di bulan Agustus sampai bulan September naik, kemudian setelah itu longsor ya. Fluktuatif banget nih ya BRI ini ya. Oktober naik. Nah, Desember coba kita cek. Nah, Desember ternyata nggak ada Windows dressing nih ya. Nah, ini nggak ada nih. Jadi tahun kemarin nggak ada. Kalau tahun sebelumnya mungkin ada nih ya. 2024. Nah, ini tahun 2024 itu Agustus naik ya. BRI itu naik sampai tinggi. Sampai September kemudian longsor. Wih, longsornya parah banget nih. Sampai Januari.
Terus longsor nih ya. Baru mulai menggeliat di April ini mendekati bagi dividen ya. Jadi memang variatif banget teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat total dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia sepanjang tahun 2026 ya sampai Juli itu 88 triliun ya. Atau hampir 34, penurunannya 34,14%. Jadi keluar 88 triliun itu IHSG turun 34%. Jadi kalau dana asing nanti tetap keluar lagi teman-teman, ya kemungkinan IHSG akan tertekan lagi ya. Nah, ini total dana asing di Indonesia itu 862 triliun ya. Dan melonjak menjadi 192 triliun di ini ya. Total dana modal asing beredar dan masih mengalir di instrumen portofolio utama Indonesia per pertengahan 2026 sekitar 862 triliun. Di sekuritas rupiah Bank Indonesia. SBN ya. SBN-nya 862 triliun. Porsi terendah dalam 20 tahun. Kemudian kepemilikan asing melonjak signifikan mencapai 192 triliun pada April 2026. Pasar saham meskipun terjadi capital outflow masif di awal tahun, aliran dana asing mulai berbalik masuk dengan catatan bersih pada kuartal 2026. Kuartal 2026 masuk teman-teman. Nah, ini ada indikator Warren Buffett yang menunjukkan bahwa kekhawatiran pasar saham saat ini terlalu mahal ya. Jadi diperkuat dengan alat ukur Warren Buffett, yaitu rasio antara nilai pasar saham dengan produk domestik. Rasio yang terlalu tinggi menunjukkan harga pasar sudah tidak masuk akal. Jadi dalam wawancaranya dengan majalah Fortune 2001, Warren Buffett sempat memperingatkan investor seperti sedang bermain dengan api jika rasio tersebut mendekati angka 200. Nah, pertengahan 2026 ini Buffett indikator telah melesat hingga melampaui 233%. Jadi sangat berisiko teman-teman ya, menurut Warren Buffett. Jadi makanya Warren Buffett menyarankan untuk tahan dulu teman-teman ya. Tahan dulu dan investasi itu harus untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek naik turun kita cut loss akhirnya rugi ya. Jadi ada beberapa hal. Nah, ini kita lihat ya. Dolar itu tahun 2090 itu cuma 1.800 ya. Nah, sekarang udah 18.000. Jadi kenaikannya luar biasa. Jadi rupiah tuh melemah terus ya ternyata. Sementara harga emas mulai naik teman-teman. Jadi di saat harga saham naik, harga emas juga ternyata naik. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Jadi kalau membeli emas itu juga bukan untuk spekulasi ya. Saham juga bukan spekulasi, emas juga bukan. Kalau kalian untuk spekulasi ya akhirnya rugi ya. Orang yang membeli emas di bulan Juni 2026 minus 8%. Yang beli 4 Juni minus 19%. Yang beli bulan April minus 14%. Jadi walaupun emas itu bagus, tapi tetap aja kita harus melihat harganya tinggi apa enggak. Termasuk saham juga gitu teman-teman. Jadi harga saham itu kan sangat fluktuatif ya. Teman-teman harus ini ya, hati-hati juga dalam membeli sebuah saham. Nah, kalau kita lihat di ini IHSG itu diprediksi tetap akan naik ya teman-teman. Banyak beberapa pakar sampai akhir tahun itu tetap naik. Jadi manfaatkan momentum itu untuk take profit ya kalau teman-teman swing ya. Tapi kalau teman-teman untuk investasi jangka panjang ya biarin aja. Nah, mau take profit sebagian misalnya 20% nggak masalah kalau sudah positif ya. Tapi kalau negatif ya nggak usah cut loss, biarin aja.
kita ambil aja dividennya di tahun depan ya. Nah, kalau kita hold emas teman-teman ya, itu dalam jangka 10 tahun ya, misalnya kita cek ya harga emas tahun 2016 per gram. Harga emas tuh ya tahun 2016 itu sekitar 500 sampai 580. Anggap aja 600 ya. Nah, sementara sekarang sudah 2.600.000 ya. Dibagi 500.000. Nah, ini dalam waktu 10 tahun harga emas naik 5 kali lipat, teman-teman. Ini nggak ngapa-ngapain ya, cuman ini ya, menyimpan aja. Nah, makanya beberapa orang memanfaatkan momentum ketika harga emas turun, mereka menambah jumlah emasnya ya. Nah, ini sebenarnya metodenya hampir sama ya dengan saham juga gitu. Ketika harga saham turun, ya orang-orang yang tahu itu ya dia akan membeli sahamnya, menambah jumlah lotnya. Nah, tetapi kalau emas ini lebih praktis, fisiknya lebih bisa dipegang. Jadi sewaktu-waktu kita beli butuh uang itu bisa kita cairkan. Nah, asal kita punya emasnya jangan yang terlalu gede ya, misalnya 100 gram, 50 gram atau kalau kita punya kecil-kecil 5 gram, 10 gram itu lumayan gampang untuk dilepas. Tapi kalau dalam kondisi yang krisis, teman-teman punya yang emas 100 gram itu melepasnya agak susah ya, kecuali ke toko yang besar ya teman-teman. Dan itu pun biasanya harganya potongannya banyak. Nah, dia tetap harus hati-hati ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? IHSG masih bisa berpotensi naik ya. Terus yang kedua, teman-teman tetap bagi portofolio ke beberapa instrumen ya, bisa ke saham, kemudian ke emas, kemudian ada juga kalau mau ke obligasi atau SPI ya, yang lebih aman itu. Jadi yang punya negara aja yang lebih aman. Jadi itu ya. Oke ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin dan cukup besar ya. Baik teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti baru muncul tombol gabung, teman-teman bisa gabung di situ. Nanti saya update beberapa ya, mungkin seminggu bisa sekali apa 2 kali untuk video-video yang khusus yang spesifik, dan teman-teman bisa request saham juga di situ, bisa tanya-tanya tentang sahamnya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan investasi ya. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.